Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada Dr. Iriaji dan teman-teman semua yang menyaksikan. Video kali ini, kami akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran dan inovasi pembelajaran. Apabila teman-teman memiliki tanggapan berupa saran maupun pertanyaan, dapat disampaikan di kolom komentar di bawah. Secara etimologi, kata inovasi berasal dari kata innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inovasi memiliki arti pemasukan atau pengenalan terhadap hal-hal baru, atau dapat dikatakan juga sebagai pembaharuan atau penemuan hal-hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik itu berupa gagasan, metode, maupun alat. Berikut beberapa pendapat ahli tentang arti kata inovasi. Yang pertama, menurut Barnett, inovasi dimaksudkan sebagai pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud baik dalam ide atau gagasan maupun kelakuan dan benda. Sedangkan menurut Wijaya, inovasi adalah upaya memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktik yang baru yang lebih baik. Dari beberapa pendapat ahli yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi merupakan sebuah pembaharuan dalam ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia. Tujuannya yaitu untuk mencapai hidup yang lebih baik. Karena itu, inovasi yang dilakukan individu dan kelompok masyarakat maupun bangsa selalu berkenaan dengan perubahan kualitatif dalam perwujudan kebudayaan manusia pada berbagai bidang dan aspek kehidupan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis inovasi. Yang pertama, penemuan atau invention yang merupakan kreasi atas suatu produk, jasa, atau proses baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Konsep ini sering disebut revolusioner. Yang kedua yaitu pengembangan atau extension, merupakan pengembangan dari suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep ini adalah aplikasi ide dari suatu yang telah ada menjadi berbeda. Yang ketiga yaitu duplikasi atau duplication, merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi tidak semata meniru, tetapi menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar dapat memenangkan persaingan. Dan yang terakhir yaitu sintetis, merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya menjadi formula baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide maupun produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Pembelajaran dari sudut pandang teori kognitif didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya peningkatan penguasaan materi yang baik terhadap materi pelajaran. Selanjutnya, Winata. Pembelajaran atau instruction adalah sebagai proses pembelajaran, yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. Selanjutnya, Budimansyah. Pembelajaran adalah sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan. Seperti dinyatakan dalam pilar-pilar pendidikan atau pembelajaran dari UNESCO, selain terjadi learning to know atau pembelajaran untuk tahu, juga harus terjadi learning to do, pembelajaran untuk berbuat. Bahkan dituntut sampai pada learning to be, pembelajaran untuk membangun jati diri yang kokoh, dan learning to live together, pembelajaran untuk hidup bersama secara harmonis. Dimyati tahun 2002, halaman 286 mengemukakan bahwa hakikat pembelajaran adalah satu, kegiatan yang dimaksudkan untuk membelajarkan pembelajar. Kedua, program pembelajaran yang dirancang oleh
diimplementasikan atau diterapkan dalam satu sistem. Yang ketiga, kegiatan yang dimaksud untuk memberikan pengalaman belajar kepada pembelajar. Yang keempat, kegiatan yang mengarahkan pembelajar ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, kegiatan yang melibatkan komponen-komponen tujuan, isi pembelajaran, sistem penyajian, dan sistem evaluasi dan dalam realisasinya. Inovasi pembelajaran adalah pembaharuan pembelajaran yang dikemas atas dorongan gagasan barunya yang merupakan produk dari learning how to learn untuk melakukan langkah-langkah belajar sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar. Istilah learning how to learn mengandung ide, gagasan tentang teknik memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar. Erlina 2017. Inovasi pembelajaran tidak terlepas dari komponen-komponen pembelajaran, baik berupa teori-teori pembelajaran maupun kebijakan dalam penerapan kurikulum yang memiliki dampak pada orientasi pembelajaran. Inovasi berarti penemuan-penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya dalam Susanti 2020. Sedangkan menurut Mawati et al. 2020 dalam Susanti 2021 menjelaskan bahwa inovasi pembelajaran merupakan pembaharuan atau perubahan ke arah yang lebih baik yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hakikat inovasi pembelajaran adalah ide gagasan baru tentang berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya pembelajaran yang lebih baik dan tepat guna. Secara harfiah, inovasi pembelajaran dapat disebut pembaharuan pembelajaran. Inovasi pembelajaran bagian dari inovasi pendidikan, yaitu usaha-usaha dengan melakukan perubahan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Elrina 2017. Keberhasilan suatu inovasi pendidikan dan pembelajaran bergantung pada sejauh mana pengetahuan dan kecakapan guru dalam melaksanakan tugas di sekolah, termasuk pemahaman terhadap kurikulum. Mutlak bagi pendidik untuk memahami tentang inovasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Tanpa pemahaman tentang inovasi kurikulum, sulit bagi pendidik untuk memajukan pendidikan pada masyarakat.